warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami takdimi seluruh pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqayyah wabil khusus daerah Sabacerin, yang terhormat Bapak Direktur Madaris 3 An-Nuqayyah, yang kami hormati Kepala MTS 3 An-Nuqayyah beserta jajaran staf guru, pengajar, tenaga pendidikan, serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh nikmat sehat, nikmat iman, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang barokah, dan bisa bermanfaat kepada orang lain. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau akan mempraktekkan beberapa praktek ibadah ya, dan ini merupakan dasar dari setiap perbuatan atau amal kalian, karena di sini materi yang diminta adalah ibadah mahdoh yang sangat mendasar, yaitu melalui dari wudu, sholat dan lain sebagainya. Nah, kita tentu tahu banyak macamnya ibadah ya, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Nah, di antara ibadah wajib yang sangat penting itu yaitu adalah sholat. Bahkan dijelaskan bahwa jika perbuatan seseorang itu masih belum mampu mencegah perbuatan mungkar dan belum mampu mengajak kepada yang ma'ruf, mungkin yang perlu dicek pertama kali adalah sholatnya. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah orang yang melakukannya, orang yang melakukan sholat dari perbuatan keji dan munkar. Bagaimana caranya supaya orang sholat itu bisa menjadi orang yang berkepribadian tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Tentu sholatnya itu harus berkualitas. Kualitas dari apa? Dari segi pelaksanaan ibadahnya dan dari segi implementasi dalam pelaksanaan sholat. Sholat tidak bisa sah tanpa adanya wudhu ya. Jadi ada syarat sah sholat. Di antaranya adalah suci dari hadas besar dan kecil, suci dari najis baik pakaian maupun badan dan tempat sholat. Ya. Terus apa lagi? Menghadap kiblat ya. Sudah masuk waktu sholat. Nah, jadi itu harus diperhatikan ya. Nah, mengenai masuknya waktu sholat, kita sudah di dalam Islam ditandai dengan panggilan azan. Terkadang kita banyak yang mengabaikan panggilan azan itu, padahal sejatinya panggilan azan itu adalah panggilan dari Allah. Nah, jangankan panggilan dari Allah, panggilan dari orang tua kita saja kita wajib menjawabnya dengan segera, gitu kan ya. Nah, tapi terkadang karena panggilan azan itu adalah suatu hal yang biasa kita dengar setiap hari, terkadang kita abaikan.
Padahal di dalam Islam ketika dipanggil di dalam azan kita sunnah untuk menjawabnya. Saya yakin kalian sudah tahu cara menjawab panggilan azan. Ada yang belum tahu di sini? Ada? Kalau muadzin bilang hayya 'alas shalah, gimana jawabnya? Nah, iya, bukan. Mari, bukan. Bukan ya, kan karena hayya mari kita laksanakan sholat, bukan, tapi tidak dijawab mari enggak ya. Gimana jawabnya? Nah, iya. Nah, jadi kalian sudah tahu ya cara menjawab panggilan azan. Bahkan ya disunahkan ketika ada orang azan kita diam, memperhatikan orang azan dan menjawabnya. Nah, terkadang kita salah kaprah ya, di sekolah sedang belajar, masih ada materi, guru masih menjelaskan, ada azan, gurunya berhenti menjelaskan dengan harapan kita akan menjawab azan. Tapi ternyata apa? Malah siswa berbisik-bisik dengan temannya, berbicara dengan temannya. Nah, jadi itu adalah kebiasaan yang salah. Betul. Maksudnya berhenti menjelaskan pelajaran tujuannya apa? Untuk menjawab azan. Tidak hanya di dalam kelas, ketika kalian sedang bersantai dengan teman-teman di pondok atau di luar, di halaman, di mana saja mendengar panggilan sholat, maka sunnah untuk menjawabnya. Nah, kemudian sholat itu harus dikerjakan sesegera mungkin. Di dalam hadis Nabi, Rasulullah berfirman, afdhalul a'mal, apa katanya? Katanya Nabi, afdhalul a'mali as-salatu fi awali waktiha. Perbuatan atau amal yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Nah, ketika sudah masuk waktu sholat, usahakan segera melangkah untuk memenuhi panggilan sholat, yaitu dengan cara sholat di awal. Nah, sekarang sebelum kita masuki sholat, kita diwajibkan untuk berwudu. Dan bagi yang berhadas besar, misalnya kalian baru bersih dari haid ya, diwajibkan mandi wajib. Nah, sudah tahu tata cara wudu? Sudah. Nah, coba ada yang mau praktek? Ayo praktek wudu. Siapa yang mau ngasih contoh praktek wudu? Ayo, maju ke sini, ayo. Kalian tahu dasarnya kewajiban wudu itu? Ya, tahu? Ada di mana? Ada di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, sampai mata kaki. Jadi itu perintah wudu itu langsung ayatnya itu secara qat'i di dalam Al-Qur'an. Ya. Ayo siapa yang mau mempraktekkan wudu, maju ke depan, mari. Ayo, siapa ayo? Ayo, Kailatun Nikmah, sini, maju di sini. Ya. Apa yang akan dilakukan pertama kali ketika Kaila mau berwudu? Berniat. Ya. Nah, ya, niat itu hukumnya apa? Wajib. Nah, dalam berwudu kita harus juga memperhatikan sunnah wudu. Nah, tahu sunnah wudu? Ya. Nah, apa sunnah wudu yang pertama kali?
Pertama membasuh ya, membasuh tangan. Nah, karena tangan kita ini tidak jelas kan ya, habis pegang apa gitu ya, kadang maaf ya, habis turun ke sini gitu kan ya, tak temu gitu kan, ada jorok ke sini gitu kan. Jadi pertama sunnah mencuci tangan. Nah, setelah itu berkumur, terus menghirup air ke dalam hidung dan menghembuskan kembali. Nah, gitu ya. Nah, supaya kotoran yang ada di dalam hidung semuanya keluar. Nah, kalau itu dilaksanakan minimal 5 kali setiap kali kalian mau sholat, maka dipastikan sangat bersih ya. Nah, baik, itu sudah sunnahnya ya. Sekarang silahkan masuk ke yang wajibnya. Ya, gimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ya. Tempatnya niat itu di mana? Di dalam hati. Tadi kok dibaca? Nah, itu namanya melafadzkan niat. Melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Baik kita mau wudu maupun mau sholat. Supaya apa? Supaya niat yang di dalam hati itu mantap. Biasanya melafadzkan niat itu dimulai di awal. Nah, sedangkan niat itu kapan? Tempatnya niat itu di hati, pelaksanaannya kapan? Muqtarinan bifi'lihi, bersamaan dengan pekerjaannya. Nah, jadi kalau mau berwudu niatnya itu kapan? Ketika memulai membasuh muka. Ayo coba gimana prakteknya? Ya. Cukuplah ini, ayo. Nah, terus lagi. Ya. Nah, duduk lagi. Nah, ingat ketika membasuh wajah, di mana batas wajibnya dicuci? Batas wajah itu mana? Dari tumbuhnya rambut. Nah, ini ya, di sini. Nah, sampai sini ini. Cara yang maturah. Pedean depan telinga ini ya. Sini, ya. Sini. Nah, sampai sini ya. Ini adalah wajib wajah. Makanya, nah di sini ini sudah masuk apa? Dagu dan leher. Kalau kita sholat rukunya begini, yang wajib yang boleh dibuka kan hanya wajah. Kalau begini tak sah. Kenapa? Karena lehernya kelihatan. Jadi sama untuk wudhu itu juga batasnya di sini, begini ya. Dari sini, sampai ke leher. Nah begitu ya. Kalau sholat, jadi wudhu itu gini ya, dari tumbuhnya rambut. Terus wamsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Tangan dari ujung tangan, ujung jari sampai ke siku. Nah di sini harus diperhatikan. Nah tadi Kaila nyuci tangannya begini. Ada yang kurang? Di sela-sela jari ya, jangan sampai terlewatkan. Terutama kalau memakai cincin, maka sunnah untuk menggerak-gerakkan cincinnya. Ya, ada apa-apa dibuka kan enggak kok elang dikira. Jadi
Kalau apalagi kalau ini cincinnya misalnya seret ya. Nah, kalau punya saya ini longgar ya. Begitu. Nah, terus pertanyaannya sekarang, gimana kalau kita wudhunya bukan di keran, tapi nang jeding ya? Nang bak ya, nang bak. Nah, terkadang orang itu langsung mencelupkan tangannya ke dalam air, ke dalam bak. Boleh? Boleh dengan syarat airnya mencapai 2 kula. Kalau tidak mencapai 2 kula, maka akan menjadi air sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci, membasuh anggota tubuh yang lain. Begitu. Nah, kita di Indonesia ini ya karena mungkin banyak air ya memang agak boros dalam menggunakan air wudhu. Padahal kalau Nabi katanya itu 1 liter itu bisa cukup untuk berwudhu yang sempurna. Ya, nah begitu. Jadi itu tadi ya praktek wudhunya. Nah sesudah berwudhu kita sunnah membaca doanya. Doa sesudah wudhu. Ayo bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, sudah cukup, terima kasih ya Ila ya. Nah, terus yang perlu diperhatikan lagi dalam berwudu yaitu ketika membasuh kaki. Nah, membasuh kaki sebaiknya disunnahkan untuk sambil menggosok kaki. Nah, begini. Ya. Biasanya kalau di Madinah itu ya, kalau di Mekah Madinah di tempat wudhu itu ada tempat duduk. Nah, jadi orang wudhu itu tujuh. Nah, karena apa? Memudahkan untuk membasuh kaki. Nah, ternyata kenapa kok harus dipegang begini ya? Karena itu dilakukan oleh Rasulullah. Tujuannya supaya benar-benar yakin bahwa air sampai ke dalam kulit kita, gitu kan ya. Kalau hanya disiram-siram, kan mungkin ada kulit yang agak kering, jadi tidak nyerap, gitu kan ya. Nah, kemudian manfaat yang kedua, kalau lihat dari sisi kesehatan, ini mempunyai hikmah yang sangat besar. Karena apa? Titik-titik acupressure itu pusatnya ada di telapak kaki. Semua yang berhubungan dengan seluruh organ tubuh kita itu ada di telapak kaki. Misalnya di mata, di hidung ini dan lain sebagainya, di ginjal ini ada di telapak kaki. Nah, jadi kalau kakinya itu diusap begini setiap kali berwudu itu akan menyebabkan tekanan pada titik-titik acupressure, sehingga itu akan membantu menyehatkan seperti itu. Nah, jadi di dalam Islam itu wudu bukan hanya melulu atau sekedar kewajiban syariat saja. Nah, pada dasarnya semua kewajiban syariat yang dibebankan oleh Allah kepada umatnya, kepada hambanya, itu tidak lain memberikan manfaat kepada yang bersangkutan. Nah, coba bayangkan kita mau sholat itu harus berwudu, maka dalam sehari ada berapa kali kita mencuci wajah? 5 kali ya. Mungkin kalau dari maghrib ke isya tak wudu ya 4 kali. Nah, seperti itu. Bayangkan kalau misalnya kalian haid, nah, mulai sekolah kadang langsung tidur ya, nggak sempat cuci muka ya. Iya, sehari cuman cuci muka, bangun tidur sama
mandi sore ya. Nah seperti itu. Jadi bedanya sangat kelihatan. Nah, kemarin ya ketika ada pandemi COVID itu kan ya, cara pencegahannya itu dengan cara cuci tangan. Di dalam Islam mencuci tangan itu adalah budaya yang memang sudah sejak dahulu. Mau makan disunahkan cuci tangan, mau wudhu cuci tangan. Di dalam wudhu pun ada syarat syariat mencuci tangan. Nah maka bisa dipastikan umat Islam yang taat itu tentu akan sangat bersih. Nah seperti itu. Nah belum lagi kalau wudhu dan sholat ini diresapi secara spiritual, bersihnya itu bukan cuma badan, bersih lahir dan batin. Nah seperti itu. Ya, nah, itu berkaitan dengan wudhu ya. Saya tidak tahu untuk membuat detailnya itu ya. Nah, saya ingin buka pertanyaan sesi pertama ini tentang wudhu dulu. Mungkin ada yang belum kalian pahami, tanyakan saja langsung ke saya. Mari silahkan. Ya, silahkan. Bagaimana kalau berwudu menggunakan sandal? Apakah sah? Berwudu menggunakan sandal. Jika membasuh kaki. Iya, ketika membasuh kaki. Nah, ya, kalau sandalnya longgar dan dipastikan tidak menghambat sampainya air ke kulit, ya tidak masalah. Tapi kalau sandalnya ketat, ya misalnya selokopan, pas tak buka sandalnya dan dikhawatirkan air itu tidak sampai ke seluruh anggota wudhu di kaki, maka wajib dilepas begitu ya. Begitu ya, sesuai sini ya. Ada lagi pertanyaan? Mengusap kepala. Nah itu sebetulnya mengusap kepala itu mengusap wamsahu biruusikum, mengusap sebagian kepala, karena tidak wajib diusap keseluruhan dari kepala, hanya sebagiannya saja ya. Umumnya memang di bagian sini ya, kepala bagian sini, tapi boleh di bagian kepala yang lain, misalnya di sini. Nah, kalau laki-laki itu sunnah ini ya. Ya. Seperti itu. Ya. Sampai terasa ada yang menyerap ke sebagian kulit ya, di embun-embunan sini berasa aing celok begitu ya. Nah, tapi benih pas teker ketes aki karena tidak wajib dibasuh, hanya cukup mengusap saja. Bedanya fausilu dan famsahu, kalau fausilu itu mengalirkan air ke anggota wudhu, sedangkan wamsahu itu hanya cukup mengusap saja begini ya. Tak usah teker aki ini airnya. Kalau kalian lihat misalnya ada orang yang mencuci kaki itu hanya dengan cara mengusap, misalnya itu tangan pasti begini. Nah, itu bisa jadi mengikuti mazhabnya Imam Maliki. Apa dasarnya Imam Maliki kok membolehkan mengusap kaki, tidak mencuci kaki? Nah, karena kata wamsahu biruusikum wa arjulikum. Nah, kata arjulikum norok buntek kata ruusikum, dan harakatnya arjulikum itu kasra. Nah, padahal beda baca wa arjulakum. Nah, kok bisa budak sama bu? Iya, itu memang perbedaan qiraat dari Rasulullah. Rasulullah dari mana? Dari malaikat Jibril. Jadi ayatnya itu wamsahu biruusikum wa arjulikum ilal ka'bain, dan wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain.
Kalau dibaca wa arjulakum itu atofnya kepada aidiakum, ya. Maka kaki wajib dibasuh. Itu mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i menggunakan hukum yang wa arjulakum. Begitu. Paham ya? Karena di Arab Saudi itu dulu pada zamannya Nabi itu air itu sangat sulit. Di sana itu kering dan susah, jarang ada becek-becek dan jarang ada najis di tanah. Sehingga tanah yang ada di sana itu sangat kering dan dipastikan suci. Karena tanah itu bisa dipakai untuk menghilangkan hadas, yaitu sebagai pengganti air ketika tidak mendapatkan air. Disebut apa kalau membersihkan hadas tidak menggunakan air? Disebut tayamum. Bahkan tayamum itu juga bisa menghilangkan hadas besar. Seperti itu. Jadi saking panasnya di sana itu tidak ada becek. Kalau di sini terutama nang pondok osak becek ya. Ajalan bisa nyiprat. Nah, makanya Imam Syafi'i itu sangat selektif ya dalam menentukan hukum. Jadi beda negara mungkin beda negara setak pada Arab gitu. Dimana di sana itu rentan terhadap najis misalnya terutama berenang ekor. Sekarang kita masuk pada sholat. Saya tidak akan merinci secara detail tentang syarat sah sholat, rukun-rukun sholat itu sudah ada di pelajaran kalian ya. Sudah tahu semua rukun-rukun yang membatalkan sholat itu kan ya. Nah seperti itu. Nah hanya di sini saya ingin mengecek terutama bacaan dan gerakan sholat kalian ya. Jadi setelah kita punya wudhu, kita melaksanakan sholat. Bagaimana pelaksanaan sholat? Sholat itu ada 5 waktu, zuhur, asar, maghrib dan isya. Saya isya dan subuh ya. Coba sudah hafal niatnya sholat zuhur? Ya, sholat zuhur. Sudah hafal semua ya? Zuhur. Ya. Di dalam sholat, bagaimana gerakan sholat? Sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Apa yang dibaca saat takbiratul ihram? Allahu Akbar. Ini merupakan rukun sholat. Maka kalau rukun ini tidak dipenuhi, sholatnya tidak sah. Ya, jadi takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Oleh karena itu, maka dalam takbiratul ihram itu harus tidak boleh di silent suaranya. Nah, misalnya tak boleh ya. Minimal ekebing ben koreng tidur. Ya. Tidak boleh di silent. Beni HP ya. Beni HP. Mana aja mah HP di silent. Tapi kalau mau sholat takbiratul ihram itu pastikan terdengar oleh telinga kita sendiri. Minimal terdengar oleh telinga kita sendiri. Supaya apa? Supaya itu langkah awal untuk masuk ke sholat yang khusyuk. Kalau kita tak dengar kemudian takbiratul ihram, tahu-tahu kita sudah azan deket, tahu-tahu kita temu waladhdallin, tahu-tahu temu ruku. Ini berperokahan ya. Nah, tahu-tahu seperti itu kan? Ya, karena apa? Karena salah di awal. Jadi cara pertama pintu untuk memasuki khusyuk di dalam sholat itu adalah terletak pada takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram, lafaz Allahu Akbar itu harus dijaharkan, diterangkan, minimal terdengar oleh telinga sendiri. Nah, kemudian setelah
takbiratul ihram ada doa iftitah. Itu doa iftitah hukumnya apa? Masuk rukun apa sunnah? Sunnah. Kalau sunnah boleh dibaca, boleh tidak. Tetapi dibaca lebih utama karena mendapatkan pahala. Nah, siapa yang mau praktek baca doa iftitah? Ayo silakan siapa? Itu Mufidah, Lailatul Mufidah. Ayo, Fidah baca. Baca Fidah. Doa iftitah. Ini, ayo maju sini, malah fokus, ayo sini. Ayo sini, maju sini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau baca doa kita sunnah baca bismillah enggak? Dalam salat. Enggak. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Ya. Langsung ya. Kabira. Jangan diputus, baca Allahu Akbar dulu langsung Allahu Akbar kabiro. Kabiro itu adalah keterangan dari akbar. Allahu Akbar kabiro itu seperti wa kallamallahu Musa taklima. Nah, kata taklima itu tidak boleh diputus dari kalama. Jadi kalau praktek ulang dari Allahu Akbar. Ya. Apa sih kabironya? Maksudnya Allahnya. Ayo. Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Qala samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jangan tertukar ya, wa ma ana minal musyrikin dan muslimin. Jadi merupakan tertukar kalian pengen musyrik atau muslim gitu kan ya? Nah, di sini dalam doa iftitah itu kamu pakai inni wajjahtu gitu ya? Ya. Nah, memang ada dua versi, ada yang menggunakan inni wajjahtu, ada yang tidak menggunakan ini. Di dalam Al-Qur'an memang Nabi Ibrahim membaca inni ya. Nah, tetapi di dalam hadis Nabi ada hadisnya Nabi Muhammad yang tidak menggunakan ini ketika membaca Iftitah. doa iftitah. Nah, yang mana yang benar? Sebetulnya sama-sama benar. Hanya dalam sholat kita ini, kalau di An-Nuqayyah ini biasanya mengikuti sanadnya Kiai Ilyas Syarqawi, Ilyas bin Syarqawi. Nah, jadi sanad keilmuan di An-Nuqayyah ini lebih banyak yang bersambung kepada Kiai Ilyas. Kenapa? Karena Kiai Sajjad lebih fokus pada memperjuangkan kemerdekaan sampai beliau itu wafat secara syahid. Nah, jadi dari bidang keilmuan, ilmunya Kiai Syarqawi itu banyak yang melewati Kiai Ilyas. Nah, termasuk di dalam tata cara sholat, tentang amaliyah sunnah, termasuk di dalam tahlil, di dalam segala hal yang berkaitan dengan ibadah itu kita menggunakan sanad jalan melalui Kiai Ilyas. Dan perlu kalian ketahui karena kalian mengaku santri An-Nuqayyah bahwa Kiai Ilyas itu tidak menggunakan lafaz ini. Nah, jadi kalau saya dari masih kecil Ki ajarin sama Umi sama Abah itu Ki praktek sholat tinggal baca aki sambil narok bete memang tidak ada ininya.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau ada yang pakai ini salah, enggak salah, cuma itu menggunakan sanad yang lain. Kalian yang di pondok untuk ya pakai ini apa enggak? Pakai. Oh, ada yang enggak pakai. Iya. Ada yang pakai ya. Ya, sudah. Terima kasih ya. Ragu bila ada doa iftitahnya. Enggak bisa ya bidaya. Ya. Nah, sekarang sesudah doa iftitah itu kita masuk kepada rukun yang kedua, yaitu membaca Al-Fatihah. Maka ini hukumnya wajib. La sholata liman la yaqra'u Al-Fatihah. Tidak ada sholat kalau tidak baca Fatihah. Yang dimaksud ada sholat itu tidak sah kalau tidak membaca Fatihah. Bagaimana cara baca Fatihah? Apakah menggunakan ta'awudz, isti'adzah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hukumnya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Syafi'i menganggap Bismillahirrahmanirrahim di dalam surah Al-Fatihah itu adalah ayat pertama. Tetapi kalau ada mazhab yang mengatakan alhamdulillah itu sebagai ayat pertama, maka basmalah tidak wajib. Karena kita mengikuti mazhab Syafi'i, maka bagi kita basmalah hukumnya wajib. Mohon langsung misalnya sesudah wa ana minal muslimin alhamdulillahi rabbil alamin, itu kurang satu ayat ya, kurang bismillah ya. Secara mazhab Syafi'i ya. Jadi karena Fatihah ini merupakan rukun sholat, maka bacaan Fatihah harus benar-benar fasih ya. Nah, kalian pernah latihan nulis surah Al-Fatihah salah. Ndak remah bacaannya tak salah apa. Nah, huruf-hurufnya banyak sih salah kan. Sing surah nulis Al-Fatihah. Ndak remah. Ya. Nah, di dalam surah Al-Fatihah memang ya Allah ya menciptakan surah Al-Fatihah itu begitu mudah cara membacanya. Karena apa? Di dalamnya tidak terdapat gunnah-gunnah yang banyak, ya kan ya? Tidak terdapat mat-mat yang banyak panjangnya, gitu kan? Dalam surah Al-Fatihah itu, sehingga memudahkan kepada seluruh kalangan, baik anak-anak maupun orang tua yang sudah cek sepun. Iya. Coba penting akibat misalnya Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Itu kita lo ayat bayin sudah itu mat lazim panjangnya 6 harokat. Usah 6 harokat semua. Salah musaqqal kita beda qaf yang bertasydid. Tapi di dalam surah Al-Fatihah tidak ada, hanya di terakhir penutup ya. Walad bolin. Nah, undang yang dengung-dengung ada enggak? Nggak ada kan? Kan ya? Ya, yang ada itu
gampang, dimudahkan oleh Allah. Nah, yang perlu diperhatikan dalam surah Al-Fatihah ini lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, di sini ada syiddahnya, ada tasydidnya ya. Jadi kalau iya bertasydid, cara bacanya iyyaka. Tidak boleh kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu berarti membuang tasydid. Nah, kenapa kalau membuang tasydid bisa berubah makna? Iya. Begitu. Jadi itu harus iyyaka. Kalau iyyaka itu nanti celakalah kamu begitu. Ya. Nah, kalau iyyaka kepadamu aku menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, surah Al-Fatihah ini adalah induk dari semua surah-surah di dalam Al-Qur'an. Isi kandungannya itu mencakup semua kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, itulah kehebatan surah Al-Fatihah. Bahkan Al-Fatihah ini bisa dijadikan sebagai media untuk menyembuhkan penyakit. Kalau kalian sakit cetak, langsung minum botrek ya. Bacakan surah Al-Fatihah 3 kali, tiupkan ke air, jadi insya Allah beres. Tak beres, ya mungkin Fatihahnya kalian tak mantap. Kalau tak mantap tak mantap. Kalau Fatihah kiai penjualan aing ke kiai ring sareng kiai pun dibacaan Fatihah mak pas mantap. Polana mantap. Nah, jadi kalau Fatihahnya mantap insyaallah mantap. Seperti itu. Tidak hanya penyakit fisik, penyakit batin juga bisa sembuh dengan Fatihah. Kalian mentepan galau, mentepan males, mentepan sompek pekerna, coba niat atampeh membaca Fatihah sambil diresapi maknanya, insyaallah bisa sembuh. Ya. Nah, kemudian setelah itu dijawab dengan amin. Hukumnya sunnah membaca amin sesudah Al-Fatihah, karena di dalam Al-Fatihah itu banyak permohonan. Ihdinas siratal mustaqim, itu permohonan supaya permohonan kita terkabul, maka disunahkan menjawab dengan amin. Tangan ketika takbiratul ihram itu menghadap kiblat. Nah, tidak boleh melebihi garis telinga. Ya, jadi begini. Paling atasnya itu di telinga. Ini Kak Ria ya. Ini Rika menghadap kiblat. Karena tanda kita pasrah menyerahkan diri seluruhnya kepada Allah. Dan disunahkan tangannya posisi jari ini rapat apa enggak? Ya. Pada saat takbiratul ihram posisi jari-jari rapat apa enggak? Enggak. Gimana? Ya iya dong. Enggak. Nah, Agak rendah. ini nah, ada yang begini ya, tapi sunnah katanya memegang lambung itu agak miring. Benih pangaria. Makan lambung. Benih pangaria. Agak miring sedikit dengan posisi memegang lambung. Mau sakit lambung, mau terlambat makan, mau ngancap di tepi di sana, nah situ lambung di sini. Ya. Nah, kemudian di dalam ruku, i'tidal dan sujud, duduk di antara dua sujud dan di dalam sujud itu ada rukun
Tumak nina. Apa itu tumak nina? Diam sebentar. Tumak nina itu artinya makna dasarnya tenang. Nah, prakteknya bagaimana diam sebentar? Sebentarnya itu seapa? Sekedar membaca subhanallah. Nah, makanya kan oleh Nabi di dalam sholat itu disunahkan membaca subhana rabbiyal azim 3 kali. Itu tujuannya untuk apa kok disunahkan sampai 3 kali? Supaya tumak ninahnya itu sempurna. Nah, begitu juga ketika bangun dari ruku, iktidal itu juga harus tumak ninah. Nah, tidak boleh bangun langsung sujud. Nah, tidak. Makanya supaya tumak ninah diberi bacaan sunnah di dalam Iktidal. Tadi atau tak hafal sila iktidal memang. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Mereka dari mereka. Lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u. Tahu tulisnya mil'u, apa mil'u? Nah, mil'us samawati tahu tulisnya apa? Mil'u itu memenuhi. Mil'u itu memenuhi langit, memenuhi bumi. Iya. Sekarang siapa yang mau praktek rakaat kedua? Ayo. Silakan. Ayo Putri, sini. Mantang jadi mancing rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allah subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma min syai'in ba'du. Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibat lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Nah, benar sudah ya. Tadi ketika ruku, ya ruku itu harus sejajar ini ya. Karena Nabi tidak rokaat itu, katanya rahmatnya Allah itu naik di atasnya. Ya. Jadi wanita ruku ini ketika rahmatnya Allah itu naik, mengelosot ya. Iya kan? Ini begini. Nah ini ya di tangan semuanya menghadap kiblat. Nah, ketika tidak bersihkan ya tanah. Ketika dia menghadap. Nah ini tangan semuanya harus menghadap kiblat ya. Enggak menghadap kiblat. Itu ke sana ke tangan ini lihat. Hapus tangan saya. Ini ya begini ya.
Jadi yang lain juga perhatikan ya, tata cara duduk ya di antara dua sujud sama dengan duduk ketika tasyahud atau tahiyat awal. Nah, jadi bacaan tahiyat awal itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu adalah rukun. Jadi harus terdengar oleh telinga. Ya, tak oleh silent, tak boleh di silent. Ya, itu ya tata cara sholat. Dan terakhir adalah tahiyat akhir. Siapa yang mau membacakan tahiyat akhir atau tasyahud akhir? Ayo. Siapa? At-tahiyatul. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lancar. Ayo, siapa lagi yang mau praktek baca doa kunut? Ya, berdiri. Ya. Jadi itu ya bacaan di dalam sholat. Ya, rupanya ini masih banyak yang nggak pede ya baca sholatnya. Nah, jadi jangan diremehkan itu ya, yang merasa masih belum hafal, nggak usah malu menghafalkan dan minta dibimbing kepada yang lebih tahu. Kemudian itu salat wajib. Di dalam Islam ada yang namanya salat sunnah. Salat sunnah yang paling utama adalah salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu adalah salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Di dalam ketentuan Nabi itu salat rawatib ini ada ketentuannya. Dilaksanakan qobliyah dan ba'diyah atau qobliyah saja atau ba'diyah saja. Ya, hafal kalian. Kalau zuhur salat sunnah rawatibnya qobliyah dan ba'diyah. Kalau asar qobliyah. Kalau maghrib ba'diyah. Kalau isya qobliyah. Kalau subuh qobliyah. Nah, ya. Jadi itu ketentuannya. Kenapa kok ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah? Itu kalau mau dibahas lebih panjang lagi. Itu pasti ada filosofisnya, ada dasarnya. Ya, ada dasar pemikirannya. Misalnya seperti di sholat subuh ya, kan qobliyah saja. Karena apa? Karena la sholata ba'da sholati subhi ila tulu'i syamsi. Tidak di waktu subuh sampai terbitnya matahari itu waktu tahrim untuk sholat. Jadi tidak boleh sholat sesudah sholat subuh sampai terbit matahari. Nah, seperti itu. Jadi tidak usah sholat sunnah sesudah subuh. Tapi gimana kalau misalnya mau qadha, misalnya mau qadha sholat di atang jam subuh ya, kalau sholat qadha itu
tidak dihitung gitu, tidak apa-apa karena itu kewajiban gitu. Nah, sholat sunnah rawatib ini pahalanya sangat besar gitu kan ya. Nah, bahkan lebih besar dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Nah, seperti misalnya ya yang sering fenomena terjadi di bulan Ramadan, tidak sholat qobliyah ba'diyah isya tapi sholat tarawih. Nah, pahalanya sholat tarawih itu sebanding dengan pahalanya qobliyah dan ba'diyah isya, bahkan mungkin lebih besar. Gitu. Nah, jadi biasakan sholat sunnah rawatib. Memang itu perlu pembiasaan. Awalnya mungkin masih terpaksa, masih merasa berat, tapi kalau sudah terbiasa, pada akhirnya akan merasa butuh. Ketika tidak sholat, akan merasa kurang, merasa ada yang kurang. Di dalam sholat sunnah rawatib ini tidak ada ketentuan disunahkan baca surah apa, bebas ya. Mau baca surah apa saja, yang penting jangan lupa Fatihah. Kemudian juga ada sunnah duha yang dilaksanakan pada waktu duha, yaitu dimulai dari terbitnya matahari, dan matahari itu ke permukaan bumi sudah berjarak seperti tongkat gitu ya. Kontrol muslim itu sekedar seperti tingginya tongkat ya, dikira-kira saja. Jadi kalau sudah terak, sudah ongke, sudah kadang kan kita kalau lihat ke timur itu masih kelihatan separuh, berarti kita full kan ya, kita keluar. Nah, itu masih belum disunahkan. Yang lebih utama itu sunnah ketika sudah naik dan jaraknya itu ke bumi, ke permukaan bumi seperti setinggi tongkat. Nah, kemudian sholat juga yang paling utama, dan ini ada perintahnya di dalam Al-Quran, adalah sholat malam. Sholat malam atau qiyamul lail, atau juga disebut dengan sholat tahajud. Nah, sholat qiyamul lail ini bebas, mau diisi tahajud, mau diisi sholat hajat, mau diisi sholat taubat, itu bisa. Nah, kalau tahajud itu memang khusus sholat tahajud. Waktunya juga di malam hari. Nah, kalau qiyamul lail seperti apa? Ada di mana perintahnya? Di dalam surah Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangunlah al-laila di waktu malam illa qalila, walaupun hanya sedikit atau sebentar. Nisfahu, separuhnya malam. Awinkus, atau kurang dari setengah malam. Ya, banyak belum mentakhir separuh malam kalau untuk seperti kalian ya. Nah, itu perintah kepada Nabi sebetulnya seperti itu. Tetapi qiyamul lail ini menjadi suatu amal ibadah yang sangat besar pahalanya. Kemudian di dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ada qiyamul lail. Qiyamul lail itu bisa diisi dengan sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, sholat sunnah mutlak, dan ada sholat sunnah tahajud. Ada yang biasa sholat tahajud di sini? Ada. Kalau di pondok biasanya itu yang tahajud ya. Begitu di pondoknya ya. Nah, kemudian sesudah sholat kita disunahkan untuk membaca zikir. Kalau yang mondok saya yakin ini hafal pasti kezikirannya, karena memang dihafalkan ya. Hafal doa-doa yang dibaca sudah sholat ya. Masih tak duduk baca apa? Coba kamu Tri, sesudah sholat kamu baca doanya apa nak? Ya, Tri, kalau sudah sholat baca doa apa kamu? Iya. Ya ciriin apa sama ibunya, sama bapaknya kamu kalau sudah sholat baca doanya gimana coba?
Ya, zikir sesudah sholat kamu baca apa? Ayo dibaca doanya apa? Kalau di pondok ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dibaca 7 kali. kali. Nah, baca istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Kemudian membaca subhanallah 33 kali ya. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian tahlil minimal 33 atau bisa sampai 100. 100. Kalau di pondok baca kan? Iya. Baca 5 waktu itu. Setelah itu baru doa. Saya yakin yang di pondok ini hafal doanya. Iya. Hafal doa sesudah sholat? Ya. Kalau Tri baca apa coba? Sesudah sholat baca apa? Hah? Apa? Istighfar. Alhamdulillah. Ya, terus doanya apa yang dibaca? Doa apa? Doanya apa nak yang dibaca? Ya, baca doa apa kalau sudah sholat ya? Sudah, mari itu sudah ya, langsung cek ke langsung sabar ya. Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan ya. Ya gitu ya, Allahumma lantas jalan ya. Mari bajak, Allahumma lantas jalan ya. Ya baca doa apa kamu nak sesudah sholat 5 waktu? Nada ya. Nada doanya. Mungkin satu rangkaian doa saja apa yang biasa dibaca. Kalau yang di pondok ini beda-beda ininya ya. Doanya pada duhur lain ya, pada asar lain. Apa kalian? Iya. Nah, itu amalul yaumiyah yang doa harian yang dari Kiai Ilyas. Kemarin ya, ini saya mau cerita. Kemarin hari Kamis yang lalu sudah seminggu yang lalu berarti di Anokoya ada tamu dari kantor Kementerian Agama Boyolali, Jawa Tengah. Boyolali itu berdampingan dengan kota Solo, Semak Solo, Jawa Tengah. Nah, kenapa kok bisa tahu ke Anokoya? Itu karena kepala kantor Kementerian Agama Boyolali itu kepalanya adalah alumni Anokoya, orang beregung. Nah, sebelum dia menjadi kepala Kementerian Agama Boyolali, dia menjabat kepala Kementerian Agama Salatiga, Jawa Tengah. Ceritanya sesudah lulus dari Anokoya, dia melanjutkan kuliah ke IAIN Semarang. Dulu masih IAIN, belum UI. Nah, kemudian sesudah kuliah dia langsung berkiprah di sana sampai akhirnya dia menjadi pegawai negeri. Nah, menikah dengan orang Lenteng, istrinya juga alumni Anokoya. Nah, ternyata waktu di Salatiga ya, namanya Bapak Taufik, sekarang sudah doktor, tapi doktornya baru kemarin ini. Jadi saya kuliah S1 Lombok itu Pak Taufik ini jauh di atasnya saya. Kalau istrinya seangkatan dengan saya, sekelas dengan saya. Nah, jadi Pak Taufik itu mari aku lihat, tak langsung aku lihat boleh. Jadi di sana itu kerja, akhirnya sampai jadi pegawai negeri, sampai menduduki tempat tertinggi di Kementerian Agama. Nah, Salatiga ini dia berhasil menciptakan suasana kantor Kementerian Agama yang bebas korupsi dan mendapatkan PIN se-Indonesia hanya satu-satunya yang di Salatiga itu. Sekarang dia sedang merintis merintis di Boyolali karena dia sudah dipindah ke Boyolali. Nah, ternyata setelah datang itu karya
karyawannya itu penasaran, alumni mana sih Pak Taufik ini? Kok dia itu tegas gitu katanya, low profile, terus orangnya itu anti korupsi, orangnya itu sopan dan lain sebagainya. Jadi banyak yang penasaran, alumni mana. Katanya Pak Taufik, saya sudah sering cerita tentang Al-Mukoyah, tapi sepertinya mereka masih belum puas mendengar kisah saya tentang pesantren saya. Akhirnya beliau memutuskan untuk membawa seluruh staf di Kementerian Agama itu untuk nyabis ke sini. Saya hari Kamis kemarin 2 bis raja itu dibawa 6 instika itu. Nah terus dari pihak Kementerian Agama itu kepala MAN, kepala MTS-nya, kepala MI negerinya, kemudian kepala kasih haji, kepala kasih apa-apa itu dibawa semua dengan istrinya. Itu 2 bis gitu. Nah ternyata ketika mereka bertanya tentang Al-Mukoyah, yang banyak tahu dan mengalami itu adalah Pak Taufik sendiri. Tapi seorang kiai banyak tanya aki ke Pak Taufik gitu. Nah, salah satu amalannya Pak Taufik ini tidak pernah meninggalkan kirim Fatihah kepada seluruh pengasuh Al-Mukoyah, terutama dari Ke Syarkawi dan putra-putra. Dan katanya beliau kan dulu mandok nang bangsa. Jadi Pak Taufik itu sekarang mun terlambat bangun sholat malam itu langsung irabuin ke waris, kan? Iya, langsung irabuin ke waris. Jadi seolah-olah dibangunin begitu. Jadi kalau misalnya dia rutin bangun jam 3 untuk sholat malam, itu mau tak lebar, misal lebar 10 menit, 15 menit, pasti ke waris rabu, gitu kan? Itu saking kuatnya ikatan emosional batin seorang murid dengan guru. Begitu. Nah terus bapak-bapak itu nanya, ini amalan-amalan apa, kiat-kiatnya yang di Al-Mukoyah ini yang diberikan kepada para santri. Ya disampaikan, kita tidak punya thariqat khusus. Ya biasa hanya amalan doa sesudah sholat. Saya yakin dia guna Ki Hanif. Saya yakin Pak Taufik ini masih mengamalkan doa-doa sholat seperti yang diajarkan di Al-Mukoyah. Ternyata benar. Coba kita cek ke Pak Taufik, doanya apa yang dibaca sesudah sholat. Coba Pak Taufik. Abdina menabi mare pejam duhur, semaca saya Allahumma inni mujibati rahmatik. Menabi rastarena asar, abdina Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Menabi mare maurib, Allahumma ghfir lana dzunubana wa khotoyana. Menabi mare isya, abdina Allahumma qsim lana min khasyatika. Menabi mare subuh, abdina Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajlihi wa ajlihi. Macam keadaan iya itu. Sama itu tetap doa yang diajarkan kepada murid-murid kami, santri-santri kami sampai detik ini. Itu puluhan tahun Pak Taufik tekun baca itu. Kadang barokahnya keberhasilannya di luar sana. Ini jadi patut kita contoh ini seperti ini ya. Nah, jadi kalian yang sudah kalian hafal ini tularkan kepada anak-anaknya. Baca terus nang ilmu. Ayo Rizky, masih ada yang baca. Dah sudah sholat, terserah sholat yang kamu hafal. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal kama Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqqa wa su'il qada wa Assalamualaikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu dibaca di semua sholat benar. Ya. Ya. Hafal yang doa yang lain enggak? Hafal masih. Baca ya. Baca. Nah, di sini masih ada pembahasan tentang fikih wanita. Fikih wanita ini banyak ini berbicara masalah hati dan lain sebagainya. Sementara ini waktunya sudah tak mengikuti. Nah, jadi untuk materi kita hari ini kesimpulannya ya kesimpulan dari yang saya tangkap mengenai praktek sholat tadi masih ada di antara kalian yang perlu lebih giat lagi mempelajari
mempelajari tentang tata cara sholat yang benar supaya sholatnya sesuai dengan syariat sehingga diterima oleh Allah dan menjadi amal yang nanti akan menjadi penyelamat di dunia sampai ke akhirat begitu. Nah, kalau kualitas sholatnya saja masih belum bagus, nah bagaimana dengan amal-amal yang lain? Nah, sebab sholat itu merupakan landasan utama atau tiang utama dalam bangunan agama. Ya, karena itu jangan berhenti terus belajar, ya nak ya. Nah, pahami kekurangan diri, kemudian belajarlah kepada orang yang paham, orang yang lebih tahu, begitu. Ya. Jadi kalian ini harus mempunyai bekal ubudiyah yang kokoh untuk menjalani hidup yang keras ini. Kalian ini nanti sebagai calon ibu, darah mohon pas embun karena kita tahu jangan tak tepat. Darah mohon pas embun kita tahu akan saya doakin anak. Nah, jadi kalian ini harus mempunyai keinginan sendiri untuk terus mengupdate ilmu pengetahuannya khususnya di bidang ubudiyah yang berkaitan dengan masalah sholat dan perintah-perintah atau amaliyah-amaliyah yang lain. Saya sarankan yang tidak mondok ini tidak ada kata terlambat, segera putuskan pilih untuk mondok di mana saja yang kalian mau, karena insya Allah di pondok bimbingannya lebih intensif dibandingkan di rumah. Dan ini sudah terbukti di antara yang tidak mondok, tidak ada satupun yang hafal doa sesudah sholat. Ya. Yang sudah ada di pondok, jangan sia-siakan kesempatan kalian selama di pondok. Itu apa sudah ya? Francisca, Fatima, sama Milda sudah hafal doa-doanya? Masih belum. Jadi mumpung kalian masih ada di pondok, ya hafalkan. Ya, semoga setelah ini Allah memberikan petunjuk kepada kalian untuk memperbaiki diri lebih baik, terutama di dalam sholat. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton YouTube MTS 3 Anukoyah.